Oke. Oh ya, yang jadi co-host nanti tolong bantu saya untuk admit teman-temannya ya, karena takutnya tidak sempat. Oke, ini adalah kodenya SD2213, komputasi awan kelas RB ya. Kelas RB, kemudian Anda di semester genap ya, tahun ajaran 2002-2023, mata kuliah pilihan ya. Kemudian SKS-nya adalah 2, jadi tidak ada praktikum di luar di luar kelas gitu ya. Jadi kalau misalkan ada praktik langsung gitu ya, ada di kelas yang 100 menit itu gitu. Kemudian prodinya sains data. Nah, ini ada 3 ya dosen pengampunya gitu. Jadi saya bersama 2 dosen IPB, Bu Wahyu dan Pak Hendra itu akan mengampu mata kuliah komputasi awan di pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Ya, jadi nanti untuk link, kemudian bagaimana nanti akan saya beritahukan ya. Bisa jadi linknya menggunakan link dari IPB ya, untuk Zoom dan sebagainya. Gitu. Kabarnya sih nanti akan luring juga ya dengan beliau. Gitu. Antara 1 atau 2 pertemuan nanti beliau akan ke ITERA ya untuk memberikan perkuliahan secara luring. Gitu. Jadi harapannya teman-teman nanti jangan mengecewakan dari teranya ya gitu. Jadi sikapnya gitu, terus sopan santunnya juga harap dijaga ya supaya kesannya juga baik untuk dosen-dosen yang ada di PB begitu ya. Oke, kemudian untuk waktunya itu hari Selasa jam 10 sampai 11.40 ya, karena 2 SKS itu satu SKS-nya 50 menit, kalau 2 berarti 100 menit ya. Nah, tempat pertemuan bisa daring atau luring ya. Kemarin untuk yang UAS karena mengisi saya, insya Allah nanti akan luring ya. Untuk yang pertemuan 1 memang masih dislotkan untuk daring ya, karena pertemuan 2 sampai ke 7-nya belum tahu apakah full daring atau nanti dosen IPB-nya bisa hadir di sini ya. Tapi rencananya beliau akan ke sini gitu. Nanti ditunggu saja ya. Nah, kita masuk ke deskripsi mata kuliah. Apa sih yang harus kita pelajari ya di mata kuliah komputasi awan atau nama lainnya adalah cloud computing ya. Di mana mata kuliah ini mahasiswa akan mampu menjelaskan ya dan mengaplikasikan mengenai pengertian apa itu komputasi awan, kemudian bagaimana melakukan virtualisasi data, serta mampu membangun infrastruktur mengenai komputasi awan. Ya mungkin masih bingung apa sih sebenarnya komputasi awan gitu. Apakah ada komputer gitu ya di awan gitu. Nah, itu mungkin ada beberapa pertanyaan seperti itu. Nah, ini capaian pembelajaran yang dilakukan setiap minggunya ya. Oke, ini sebenarnya masuk ke RPS ya. RPS-nya bisa dilihat nanti rinciannya akan saya share ya melalui Google Classroom. Kemudian, nah untuk materi pertama itu adalah selain membahas kontrak dan RPS itu membahas tentang konsep dasar cloud computing ya. Nanti teman-teman bisa membaca pendahuluan ya, bab pendahuluan dan bab 1 dari referensi yang pertama. Jadi nanti ada 2 referensi yang digunakan. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk belajar dari referensi lain ya jika bahasanya terlalu sulit gitu, karena memang yang digunakan adalah bahasa Inggris ya dari buku-buku yang sudah banyak digunakan oleh dosen-dosen sebelumnya gitu. Oke. Kemudian untuk pertemuan 2 adalah arsitektur cloud computing ya, bagaimana bangunannya ya, bagaimana sih dia itu terbentuk gitu. Jadi arsitektur sampai menjadi cloud computing. Nah, nanti bisa dibaca bab 2 sampai bab 3 referensi 1. Dan mampu menjelaskan distributed storage, jadi penyimpanan yang terdistribusi pada cloud itu seperti apa. Setelah itu pertemuan 4 menjelaskan konsep virtualisasi. Jadi ya, virtualisasi bisa virtualisasi data, kemudian penggambaran gitu ya. Nah, kemudian yang kelima kontainer ya, atau pengangkutan ya. Bagaimana sih sebenarnya antara server satu ke server yang lain itu bisa datanya bisa saling diselaraskan ya, didistribusikan oleh kontainer ini. Bukan kontainer mobil ya, tapi istilahnya pengangkutan. Kemudian yang keenam tentang common standard in cloud computing ya, atau standar umum yang ada di cloud computing itu bagaimana. Kemudian tentang security-nya. Nah, pasti kan kalau kita berbicara tentang data itu bersifat ada yang private ya namanya data, ada yang public gitu. Nah, kalau misalkan kita ingin menyimpan data pribadi kita di dalam cloud yang sifatnya itu rahasia gitu ya. Nah, ini harus ada namanya security-nya. Seberapa
bagus sih konsep dari si aplikasinya adalah menyimpan data pribadi kita. Nah, kemudian nanti ini saya serahkan ke dosen IPB-nya ya, apakah nanti langsung diberi tugas, langsung praktikum, itu terserah beliaunya gitu. Jadi apakah kuis nanti ya ikuti saja ya gitu. Kemudian ada UTS ya, luring ya, soalnya luring. Kemudian ke-9 nanti ini lebih ke aplikasinya ya. Kalau dengan dosen IPB lebih ke teorinya ya, pemahaman teori seperti itu. Ya. Oke, ini data visualisasi, kemudian prosedur Azure subscription ya, mendemonstrasikan Azure karena biasanya yang digunakan itu adalah Microsoft Azure. Ya, kemudian end user access to cloud computing, bagaimana sih mengakhiri dari sebuah pengaksesan ke cloud computing. Oke, tentang cloud resource management. Kemudian data streaming ya. Yang terakhir itu adalah pemahaman dari aplikasi komputasi awan dengan melakukan kuis ya. Jadi supaya teman-teman tuh lebih paham dan lebih aware ya apa yang sudah dipelajari. Kemudian di akhir adalah sebagai evaluasinya berupa ujian akhir semester. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Nah, lanjut ya kalau tidak ada. Untuk tugas dan kewajiban, dosen hadir 100% ya. Oke, jadi saya tidak bisa izin. Tidak bisa izin atau mengosongkan jadwal, tetapi harus mengganti ya. Itu. Kalau mahasiswa minimal 80% dan tidak ada 20% ya, berarti ketidakhadiran. 20% dari 14 itu sekitar berapa? 3 ya. Berarti teman-teman itu maksimal 3 itu sudah masuk ke izin ya, sakit dari 3 pertemuan itu. Oke, harapannya kan kalau sakit tidak sampai 3 minggu ya, begitu. Jadi bisa tetap mengikuti perkuliahan. Kemudian untuk tugas dan ujian akan dikembalikan ke mahasiswa setelah dikoreksi, kemudian keterlambatan maksimal 15 menit. Ya, untuk selanjutnya maksimal 15 menit ya. Oke, nanti kalau jadi co-host, kalau misalkan teman-temannya tadi awalnya sebelum 15 menit sudah hadir tapi dia log out, boleh dimasukkan lagi. Tapi kalau dari awal, oh kelihatannya tidak login nih, udah ditolak saja. Ya, saya acak biasanya mencarikan co-hostnya. Kemudian pengumpulan tugas di luar waktu tidak diterima, tindakan plagiat tidak akan ditolerir, nilai otomatis 0. Ya, ini banyak beberapa yang sudah mendapatkan konsekuensinya ya dari plagiarisme gitu. Kemudian untuk penilaian, kemarin saya sudah diskusi dengan dosen IPB bahwa proporsi untuk nilai akhir adalah seperti ini. UTS adalah 25%, UAS 30%, tugas 30%, kemudian kuis, ini kuis dan lain-lain ya. Kuis dan lain-lain. Lain-lain itu bisa dari keaktifan, dari sikap teman-teman juga ya. Bagaimana selama ketika jadi kuliah itu kan tidak hanya membentuk sifat akademis saja, tapi lebih ke kerohanian juga ya. Gitu, ya. Pintar, tapi kalau etikanya minus ya tidak bisa lulus ya. Gitu. Oke, untuk nilai akhir ini mengikuti standar yang ada ITERA ya. Dengan A itu minimal harus 80 ya. Jadi untuk kedepannya tidak ada yang protes nilai ya. 79,6. Bu, naikin Bu, nggak bisa ya. Jadi kalau misalkan itu silakan diusahakan dari sekarang. Ya, jangan nanti ketika sudah nilai keluar baru minta untuk penambahan nilai, tidak ada. Ya, sebenarnya itu sudah ditambah ya dari kami gitu. Kalau misalkan kalian mau melihat nilai aslinya itu banyak. Jadi kalau misalkan ada yang masih minta penambahan nilai, tidak akan kami berikan ya. Gitu. Oke. Nah, ini untuk referensinya, silakan nanti bisa mencari, bisa mendownload atau membeli ya buku dari referensi ini. Ini referensi pertama dari John Rating House. Kemudian referensi kedua itu adalah dari Dan C. Marinescu ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada?
Ada saran? Ada masukan? Kenapa Dimas? Ya Dimas? Izin bertanya Bu, kalau Ya, untuk kayak kode GCR-nya nanti Ibu share ya Bu? ya itu saya share. Nanti yang jadi PJ-nya aja nanti ya. Siapa yang mau jadi PJ? Ya, nanti saya share ke PJ-nya. Oke, siapa mau jadi PJ atau saya tunjuk nanti? Ya, biar nanti jadi jembatan komunikasi ya ke teman-temannya gitu. Jadi amal juga. Siapa? Nggak ada yang mau. Siapa? Saya acak ya, kalau begitu. Sekarang tanggal 31. Yang belakangnya 31 ada nggak? Ada nggak yang NIM-nya 31? Angkat tangan. Oh iya, saya lihat diisi akad aja ya. Kan berurutan. Tiga dua adanya. Oke, tanggal 31 ditambah dikurang 1, 30. Nggak ada juga ya. Udah 31 tambah 1, 32 ada Rahmi. Iya, Bu. Oke, Ada, jadi Bu. Tadi ada, Bu, 31 Hartiti udah resign. mana? Kok di sini saya angkat belum ada? Hartiti Fadilah, Bu. 31. Oh, Hartiti. Oh, di bawah ya ininya. Oh, karena nggak urutan ya. Oke, Hartiti Fadila atau Rahmi mau jadi PJ? Coba. Hartiti sebenarnya sebelumnya ada. Hartiti aja ya. Oke. Hartiti nanti tolong cek saya ya supaya nanti saya berikan kode Google Classroom-nya untuk dibagikan ke teman-temannya. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Sama nanti saya minta tanda tangan digitalnya ya untuk ditempel. Ya, Hartiti Fadilah. Oke. Berarti ini setuju? Setuju, Bu. Ya. Ini harapannya UAS-nya proporsi lebih tinggi ya. Supaya nanti biasanya kan kalau UTS agak kecil ya dibandingkan UAS gitu. Jadi proporsi dibuat lebih besar di UAS-nya gitu. Biasanya kan teman-teman belajar di kesalahan. Oh, kalau nilai UTS segini pasti belajarnya lebih giat gitu. Sehingga UAS-nya dibuat lebih besar proporsinya. Ya. Oke. Setuju nih saya simpan. Kemudian untuk RPS ya, RPS itu tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, itu berisi tentang CPL, ya capaian pembelajaran. Kemudian ya ini ada dari sikapnya ya, sikap dari mata kuliah ini harus apa? Itu nih internalisasikan nilai norma dan etika akademik ya. Jadi kenapa sikap yang paling atas ya dibandingkan dibandingkan KU komputasi umum itu karena sifat itu mendasari dari yang lainnya ya. Kalau sifatnya itu saya tidak mengatakan buruk ya, kurang baik gitu ya. Kurang baik, belum bisa menempatkan gitu di dalam lingkungan ya. Otomatis capaiannya belum bisa terpenuhi gitu ya. Oke, ini kalau nanti bisa dibaca ya. Sudah harus mandiri ya. Kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. Nah, ini nih kemandiriannya ya. Harapannya bersifat mandiri ya, dikerjakan sendiri tugasnya. Kalau misalkan sifatnya individu. Kemudian kalau misalkan kerja kelompok gimana Bu? Ya kerjakan tugas berdasarkan porsi masing-masing, yaitu juga bersifat mandiri ya. Jangan, oh ya nanti kalau misalkan ada tugas yang sifatnya kelompok, kalau misalkan ada temennya yang tidak mengerjakan, ya tidak membantu sama sekali dari awal sampai akhir, kemudian sudah dihubungi, tidak ada respon, silakan hubungi ke saya ya. Nanti akan saya berikan konsekuensi ya. Itu saya paham kalau misalkan mahasiswa itu kan masih
adalah ya rasa kebersamaannya gitu. Kalau misal untuk melaporkan itu kan kadang masih berpikir ya, nanti kasihan nih gitu, takutnya nanti ada pertengkaran gitu. Saya pasti paham itu. Tapi kalau sudah melaporkan artinya ya temennya ini sudah benar-benar tidak mau kan diajak untuk bekerja sama gitu. Sampai temennya mau melaporkan, berarti sudah fatal. Gitu. Saya anggapnya sudah seperti itu. Ya. Kemudian untuk pengetahuannya, nah baru setelah sikap itu dituntut adalah mencapai pengetahuan ya. Kemudian menunjukkan pemahaman ya terhadap konsep, teori, dan prinsip penggunaan ya, mengaplikasikan perangkat lunak gitu, karena nanti akan ada software yang digunakan, jadi nanti silakan ikuti software apa yang digunakan oleh dosen IPB-nya gitu. Ya, kemudian kemungkinan sih adalah Google Cloud ya, tapi saya belum tahu gitu karena dia masih berdiskusi gitu ya, baiknya yang mana gitu. Dan nanti untuk pertemuan 2 silakan ikuti saja apa yang diajarkan ya gitu. Oke, ini tentang pengetahuan, kompetensi umum ya. Ini kompetensi khususnya ya, khusus itu berarti lebih ke arah keilmuannya. Ya. Kemudian ini ya, untuk khususnya berarti menyelesaikan penggunaan keilmuan di sains data ya. Nah, tadi ada namanya virtualisasi ya, bisa virtualisasi data yang digunakan. Gitu dalam cloud computing ini. Oke, kemudian lainnya adalah menelaah, menginterpretasikan, dan memvisualisasikan data yang diperoleh ya. Bisa visualisasi data. Oke, ini bisa dibaca ya. Kemudian mata kuliah yang harus capaiannya, yang dicapai itu adalah tentang konsep dasar. Sudah pasti ya. Bahwa kalau misalkan kita sebelum melangkah ke arah bagaimana arsitekturnya, kemudian bagaimana aplikasinya, kita harus paham dulu sebenarnya apa sih yang disebut dengan cloud computing gitu. Kemudian apa yang mendasarinya, bagaimana sejarahnya bisa tercipta gitu. Karena kalau tanpa sejarah kita nggak akan sampai di titik ini kan. Berarti kan ya mungkin kita merasa bahwa sekarang itu udah canggih ya. Melihat yang bisa jadi 50 tahun ke belakang, 100 tahun ke belakang itu yang old gitu ya. Tapi bisa jadi kan 50 tahun ke depan teknologi yang kita gunakan itu bisa saja dianggap ya kuno gitu, nggak mengikuti zaman gitu ya. Jangan lama-lama deh yang 5 tahun ke depan saja sudah banyak yang ditinggalkan kan platform-platform dari sosial media begitu. Apalagi 50-100 tahun ke depan. Ya, itulah yang disebut dengan asal dari IT yang semakin berkembang. Gitu. Nah, ini rincian materinya ya. Sebenarnya tadi sudah disinggung di kontrak perkuliahan. Oke, ini bukunya. Kemudian, kenapa Dimas? Bu, apakah Ibu ini nampilin PPT ya, Bu? Atau masih di kontrak perkuliahan, Bu? Soalnya ini masih di kontrak perkuliahan gitu, Bu, itunya PPT-nya. Itu yang Ibu tampilin. Bu, maaf Bu, kayaknya mic-nya mati Bu. Oh iya, sudah ya. Oke. Ya, ini nanti seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa capaian untuk sikap itu yang paling atas ya, harus dicapai gitu. Jadi untuk mendasari capaian-capaian dari pengetahuan, kompetensi umum, kompetensi khusus ya, dari setiap mata kuliah. Jadi saya tekankan, mau dimanapun sikap itu yang paling utama ya. Itu kalau misalkan sikap sudah baik, otomatis, bukan otomatis ya, kayak sejalan lah gitu dengan apa yang nanti kita dapatkan di kemudian hari gitu. Ya. Oke, ini tadi materinya sudah saya sampaikan juga ya di kontrak perkuliahan dari konsep dasar sampai dengan data streaming. Oke. Bu, bagaimana ya absennya kalau belum dimasukkan ke KRS? Hana sudah ambil atau belum? Atau masih mau ambil di PRS? Tugas PRS yang nggak dapat. Baik, nanti ini aja ya. Di akhir mata kuliah ini nanti saya berikan
Google Form aja ya bagi yang mau mendaftar tapi sudah masuk ke kelasnya gitu biar ada record bahwa pertemuan satunya sudah hadir gitu ya. Oke. Oke, baik Bu. Terima kasih. Ya, oke. Ya ini capaian-capaiannya ya. Nah, ini sama saja dengan tadi. Udah ya. Ada yang ditanyakan dulu dari kontrak sampai RPS rancangan pembelajaran semesternya. Kalau tidak ada, berarti saya lanjut sedikit pengantaran ya, supaya nanti ketika dijelaskan oleh dosen dari PB, sudah ada sedikit ya konsep yang dipahami gitu, dari apa yang akan kita pelajari gitu. Jadi tanamkan dulu, oh bahwa mata kuliah itu saya suka gitu ya. Jadi supaya ke depannya itu untuk belajar pun kita tidak berat ya. Oke, ntar saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Oke. Ya. Oke, kita masuk dulu ke pertama, itu tentang konsep dasar dari komputasi awan atau nama lainnya adalah cloud computing. Ya, dari bahasa cloud ya. Cloud itu kan awan ya. Jadi kalau mata kuliah kita namanya komputasi awan gitu. Untuk dosen pengampunya itu ada Bu Sri Wahyuni, Pak Hendra, dan saya. Jadi nanti bagi-bagi ya, bisa jadi nanti Bu Sri yang mengampu 3 pertemuan. Nanti Pak Hendra yang 3 pertemuan. Atau bisa jadi Bu Sri 6 gitu, Pak Hendra 6 juga di kelas yang lainnya gitu ya. Nah, ini materi dasar yang kita pelajari tentang munculnya komputasi awan, manfaat menggunakan model awan, tantangan untuk komputasi awan, kemudian evolusi ya. Jadi untuk bab 1 sama bab 2 itu membahas tentang keempat tema besar ini. Gitu. Nah, oke. Nah, untuk bab pendahuluan itu akan dijelaskan tentang cloud computing ya di secara garis besar dari bab pendahuluan. Kemudian apa karakteristiknya, kemudian tantangan yang akan dihadapi di masa depan ya. Oke. Tantangan terbesar yang akan dihadapi perusahaan saat beralih ke cloud itu yang paling utama adalah bagaimana aksesnya, apakah itu datanya bisa aman, kemudian apakah nanti bisa mengikuti perkembangan perkecepatan tinggi ke internet gitu ya. Kemudian standarisasinya itu apakah sudah memenuhi dari zaman tersebut, ya ini adalah tantangan besar yang harus disiapkan dari sekarang. Kalau misalkan nanti teman-teman beralih ke software engineer gitu ya, software developer gitu ya, yang berarah ke komputasi. Oke, kenapa sih gitu? Karena namanya cloud itu kan nanti saya ini dulu ya. Saya sebutkan dulu pengantarnya gitu. Sebenarnya cloud itu apa gitu ya. Jadi kalau di sini cloud itu bisa menyimpan banyak data karena data yang besar tadi itu terlokasi terlokasi terpusat. Jadi misalkan ini adalah server centernya ya. Nah, ini ada klien ya, ini ada klien. Ada klien, ini adalah cloud-nya. Nah, si server ini nyimpan data ke sini, nyimpan data ke sini. Gitu, ini nyimpan data ke sini. Ya, ini nyimpan data ke sini. Sehingga nanti si cloud ini akan menemukan ya banknya, bank datanya gitu karena menampung banyak sekali server yang semakin waktu dia akan semakin banyak gitu. Nah, tapi dia harus apa? Menjaga privasi, jangan sampai yang dianggap sebagai private data itu menjadi konsumsi publik gitu ya kan. Ada ya misalkan salah satu platform cloud computing itu kita Google Drive gitu kan. Nah, itu Google Drive itu kan bisa menyimpan. Tapi kan itu hanya kita bisa punya pilihan ya membagikannya hanya untuk kalangan tertentu, tidak dibagikan atau untuk kalangan umum. Begitu. Kalau udah kalangan umum berarti itu bisa server lain di luar kita itu bisa mengakses kan. Gitu. Nah, bagaimana nanti proses keamanannya, security-nya, identitas dan konfigurasi khusus ya.
Gitu. Ini sangat private sekali ya, karena kan jangankan kita ya, kalau misalkan kita sudah ngomongin negara, tidak mungkin kan arsip negara itu dipegang oleh satu orang gitu, karena kan kita nggak tahu umur gitu ya. Nanti ada kejahatan lain yang ke orang itu gitu. Nah, jadi otomatis data-data kenegaraan itu akan disimpan di dalam suatu server besar yang namanya cloud. Ya, ada jenis-jenis cloud nanti private, public gitu ya. Jadi itu tergantung pemilihannya gitu. Yang pasti yang paling menjadi pusat perhatian sekarang itu adalah bagaimana sebenarnya privasi penggunaan dari cloud computing ini. Gitu. Oke. Ya, di mana kekhawatiran ini nanti akan menciptakan namanya kerangka hukum, ada security rules-nya yang harus diterapkan ya. Kan kalau misalkan teman-teman itu ada ya undang-undang apa sih UU ITE ya, kalau misalkan menyebarkan tanpa mendapatkan persetujuan itu akan dapat apa gitu ya hukumannya. Nah, ini sebenarnya sorry. Nah, ini cloud itu sebenarnya adalah jaringan internet ya. Jadi kalau misalkan bayangannya ini adalah awan, awan itu kan bisa berkumpul jadi satu yang dari embun gitu kan, ini diberikan sebagai server kliennya. Nah, kumpulan dari awan itu nanti biar bisa dianggap sebagai jaringan internet. Jadi bukan berarti jaringannya kita tempatkan di awan ya, di langit gitu. Jadi namanya cloud itu metafora dari jaringan internet ya, untuk apa? Pengelolaan dan pengolahan dari sebuah data gitu. Oke, ya. Kemudian untuk bab 1 itu akan membahas tentang evolusi komputasi awan ya, termasuk evolusi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan virtualisasi servernya. Kemudian ada beberapa isu yang terlibat dalam konsep cloud, tantangannya apa sih yang dialami perangkat keras, perangkat lunak ya, untuk bab 1-nya gitu. Kemudian akan ada aturan digunakan komputer untuk berkomunikasi. Ya, komunikasinya tidak menggunakan bahasa ini ya manusia ya, tapi mereka menggunakan bahasa mesin gitu. Jadi mereka punya algoritma tersendiri ya. Jadi setiap bahasa komputer itu punya ciri khas sendiri ya. Kalau misalkan bahasa C, Python, R, kemudian yang lain-lain ya, Dropbox dan sebagainya itu beda-beda ya. Oke. Nah, kita masuk ke apa sih komputasi awan? Tadi sudah sebutkan di awal bahwa sebenarnya komputasi awan itu berasal dari awannya itu adalah internet ya. Cloud secara historis sebagai metafora untuk internet. Nah, awalnya dia berasal dari penggambaran dalam diagram jaringan ya sebagai garis besar awan yang digunakan untuk mewakili pengangkutan data melintasi tulang punggung pembawa. Jadi, misalkan ini ada awan, nanti ngumpul kecil-kecil. Nah, ini tuh lintasannya itu kan lintasi tulang punggung atau daerah jalannya gitu. Ya. Nah, konsepnya itu dimulai saat 1961 saat Profesor John McCarthy menyarankan bahwa teknologi pembagian waktu dapat mengarah ke masa depan. Jadi sekarang pada zaman itu ya sekarang ya sudah punya ide nih, oh bahwa data ini tuh bisa, data dari kita penyimpan di cloud bisa berguna loh untuk di masa depan ya. Ternyata sekarang sudah terbukti kan bahwa kita sudah berada di komputer itu sudah ada di kelima ya, periode kelima kan. Gitu. Oke, kemudian muncul akhir 1960, tapi pada pertengahan 1970 gagasan itu memudar ya. Tadi kan awal di akhir ya muncul lagi, kemudian jadilah 61, tapi pada 1970 itu sudah agak redup nih komputasi awan. Kemudian muncul lagi sejak pergantian milenium ya, sekitar 2000 ya berarti. Sehingga konsep tersebut telah direvitalisasi gitu. Nah, pada saat pergantian milenium tadi muncul istilah lagi cloud computing ya di kalangan orang-orang yang berada di IT. Nah, ini nih contoh-contoh cloud computing ya. Oke.
Jadi dalam kata lain, cloud computing itu bisa berarti akses fasilitas komputer secara bersama-sama melalui internet dari berbagai lokasi. Jadi intinya ya cloud computing itu jaringan yang on 24 jam. Kita tidak perlu punya software ya kan. Contohnya Google Drive gitu. Itu hanya sebagian kecil ya. Jadi kita tidak perlu membeli perangkat penyimpanannya. Jadi kita ya ke sana saja gitu. Untuk pembiayaan dan segala macam itu sudah urusan dari server pusatnya gitu ya. Yang penting kita terkoneksi dengan internet ya. Karena itu sebagai path-nya, jalannya begitu ya. Jadi dia pertama cirinya adalah datanya itu besar ya, karena dia menampung dari berbagai sumber server. Kemudian yang kedua itu salah satu ini ya, bisa langsung digunakan ya, dipanggil kapan saja, bisa 24 jam. Kemudian kita tidak perlu mengakses, tidak perlu membeli hardware-nya ya, semacam hard disk-nya gitu. Jadi kita menyimpan aja gitu. Nah, untuk fasilitasnya tergantung kita mau yang ukuran berapa gitu kan ada yang 20 giga ya, yang premium misalkan ada yang berapa ratus giga gitu. Nah, itu sesuaikan budgetnya begitu. Oke. Nah, ada lagi sebagai contoh ya, bank besar menggunakan cloud untuk operasi transaksi online. Jadi kan disimpan dulu ya kalau misalkan kalian naik Gojek atau Grab gitu kan, uangnya kan kadang kan nggak bisa langsung diambil kan ya, masuk dulu ke dalam bank besar ini tadi gitu ya. Dan secara tidak kita sadari, sebenarnya kita sudah menggunakan fasilitas cloud computing. Dalam bentuk apa? www. Ya, misalkan apa? Kita ke Instagram ya, www.instagram.com gitu. Nah, itu kan kita sebenarnya menyimpan data ya di sana, foto, video gitu, story gitu ya. Yang dimana kita bisa akses gitu, akses 24 jam asalkan kita tersambung ke internet. Ya, dan bisa diakses dari berbagai lokasi ya. Ya, tadi asalkan juga negaranya atau lokasinya itu terjangkau oleh layanan internet gitu kan. Kalau di Korea Utara itu ya tidak diperbolehkan ya mengakses dari sosmed gitu yang bukan sosmednya Korea Utara sendiri gitu. Ya. Oke, kemudian ada juga nih Google raksasa memberikan satu layanan yang dikenal dengan nama apa? Google Docs. Ya, jadi bisa menyimpan, kemudian Google Drive ya. Secara nggak langsung teman-teman sudah menjalankan aplikasi tersebut ya selama perkuliahan gitu. Nah, dengan layanan ini memungkinkan user dapat membuat dokumen ya, bisa mengetik atau menambahkan, membuat grafik ya, dengan spreadsheet secara online tanpa menginstal software di PC atau notebook. Jadi kalau misalkan kita buka Google, dia sudah Gmail sudah ada kan tanpa kita install software Gmail di laptop gitu ya. Kan ya sudah ada di browsernya kan begitu. Ya. Ada lagi yang bisa menyebutkan apa sih contoh dari contoh dari cloud computing? Ada? Ada selain yang disebutkan tadi World Wide Web, bank besar, Google Docs, Google Drive, spreadsheet, apalagi? Apa? Ini kok diam ya? Ayo, gimana? Alem. Ini pada kemana ya mahasiswanya? Oke, Microsoft Teams, Bu. Kenapa Zaki Microsoft Teams? Dia bisa menyimpan data tidak Microsoft Teams? Coba berbicara langsung aja. Oke, bisa Bu. Jadi simpannya di mana Zaki? Coba on mic aja.
Kayaknya pada malu-malu ya, karena beda. Bisa, Bu. Bisa Bisa. Microsoft. Berdasarkan apa? Karena nyimpannya ke akun apa? Microsoft ya, Bu. Itu kan ada penyimpanan di Hmm. Microsoft juga kayak Hmm. OneDrive gitu. Itu Mm-mm. sangkut pautnya ke sana, Bu. Oke, bisa ya Adit ya berarti. Kedengaran. Yaitu salah satu contoh dari cloud computing ya. Bisa dari AWS ya, IBM, Google Cloud Platform, Microsoft Azure ya, Digital Ocean, banyak sekali. Kemudian Amazon itu juga contoh-contoh dari aplikasi cloud computing yang bisa kita manfaatkan, tergantung kita pengennya ke arah mana ya. Gitu. Oke. Nah, ini awal mula komputasi awan, ini sejarahnya ya. Kemudian nanti akan merujuk ke arah bagaimana terbentuknya komputasi awan. Awalnya dimulai dari adanya permintaan ya tentang penyediaan sumber daya komputasi dan penyimpanan sebagai layanan yang terukur. Soalnya kan pada zaman dulu ya, untuk menyimpan data-data itu paling ditulis ya, atau apa diketik pun itu masih terbatas ya alat ketiknya gitu. Jadi mereka ingin membuat suatu wadah ya untuk penyediaan sumber daya komputasi dan penyimpanan data gitu. Karena yang seperti saya sebutkan tadi, kalau kita mengandalkan menyimpan data di satu orang, bisa jadi kan nggak tahu umur, atau bisa saja itu kecurian datanya dan sebagainya. Gitu. Meskipun di cloud computing itu juga masih rawan ya terhadap pencurian data gitu. Apalagi untuk yang server utama yang masih dibilang apa ya, belum punya standar yang baik gitu ya. Bisa jadi data-datanya diambil gitu kan. Ada ya kalau misalkan teman-teman download beberapa dokumen ya, ada yang mensyaratkan harus mengupload begitu, mengupload apa gitu kan, harus tesis buka atau misalkan apa gitu. Nah, takutnya itu dimanfaatkan juga ya untuk mereka sebagai data ditambang datanya gitu. Jadi bisa di-share dan menghasilkan uang begitu. Oke, kemudian karena permintaan sumber daya komputasi, beberapa perusahaan telah memperluas model ke paradigma komputasi awan yang menyediakan server secara virtual. Jadi servernya itu tidak ada di depan mata kita gitu ya, tapi servernya entah di mana bisa. Kalau sekarang ya banyak yang mengembangkan itu adalah dari USA, Europe gitu ya, China gitu ya. Mereka mempunyai server centernya yang bisa sebesar bangunan gitu untuk menyimpan data ya, karena itu juga memerlukan apa, sebenarnya kalau komputernya saja nggak besar ya, tapi tempat penyimpanannya untuk listriknya dan lain sebagainya gitu. Kalau saya pernah lihat itu yang Bitcoin ya sampai punya alat yang besar itu kan ya, ada listrik-listriknya. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk penyimpanan data di server centernya gitu. Oke, nah kemudian hal tersebut, server virtual ini mendapatkan apa ya, perubahan yang cepat karena masalah kepercayaan dan keandalan yang bisa diselesaikan. Jadi awal-awal tuh, bagus nih gitu, komputasi awan ternyata cepat ya kalau kita nyimpan, besoknya sudah bisa kita akses gitu, atau malamnya kita bisa akses ya. Kalau sekarang malah di menit itu juga bisa kita akses ya, kita simpan di Google Drive gitu. Terus nanti kita bisa akses kapan saja. Gitu. Oke. Nah, kemudian tadi karena ada beberapa masalah di dalam security, maka sampai sekarang masih diperbarui dan kemudian mendapatkan kepercayaan kembali gitu. Oke. Nah, karakteristik apa sih sebenarnya karakteristik yang dimiliki oleh komputasi awan ya? Itu tidak melihat batas ya. Tidak melihat batas. Jadi istilahnya kita dengan orang yang ada di luar negeri gitu pun ya bisa bertukar informasi ya, sharing information tanpa kita melihat batas. Tuh, jadi kalau kita mengirimkan data kan dengan menggunakan hard disk, belum lama pengirimannya gitu kan, belum biayanya. Tapi dengan adanya platform cloud computing kita bisa tukar informasi gitu ya, sharing data asalkan tadi kita
bisa memfilter, oh datanya ini bisa saya share loh gitu, oh data ini tidak bisa gitu ya. Jadi tergantung teman-teman mau kemana gitu batasannya. Oke, sehingga apa? Kalau tidak melihat batas orang-orang, dari mana saja itu bisa memiliki akses orang lain dari tempat lain, apalagi yang sifatnya publik juga ya, gitu. Oke, ya. Kemudian komputasi awan masih dalam masa pertumbuhan ya, kita tidak tahu akan secanggih apa masa depan itu. Kalau sekarang kan yang masih happening itu lebih komputasi awan ke arah artificial intelligence ya, begitu. Sebelumnya itu mikroprosesor, sebelumnya lagi prosesor gitu ya. Sekarang sudah masuk ke generasi kelima yaitu yang AI itu. Oke. Nah, kemudian sebenarnya sudah ada ya banyak penyedia baik besar maupun kecil. Kalau besar berarti untuk konsumsi publik bahkan ke arah dunia, kalau kecil bisa saja industri rumah tangga atau misalkan untuk industri yang digunakan hanya untuk karyawannya itu juga bisa ya, sebenarnya sudah banyak diperuntukkan. Kemudian ada juga ya aplikasi lengkap. Kemudian ada berupa layanan dukungan ya. Misalkan apa KTP atau KK, BPJS itu kan saya kalau kita sudah masukkan satu deret angka, misalkan bukan kakak, KTP ya, itu kan bisa nyangkut ke yang lainnya kan, bisa langsung kedetek gitu. Karena itu tadi sudah saling berkomunikasi antar datanya, ada jembatannya gitu ya. Kemudian cloud computing sekarang jauh lebih mudah ya daripada zaman dahulu ya. Kenapa? Karena ada sarana untuk meningkatkan kapasitas ya. Semakin pertama orang-orang juga semakin pintar ya karena ada tuntutan zaman gitu. Kalau tidak mengikuti tuntutan zaman mereka akan kalah dengan yang lainnya gitu. Sebenarnya itu juga seleksi alam ya, hasil dari seleksi yang secara nggak langsung tuh kita sudah berada di tahap ini gitu. Kalau misalkan tidak ada tantangan ya kita berada pada zaman dahulu terus gitu ya, sehingga sampai ke titik kita bisa mengenal adanya konsep cloud computing ya. Oke, jadi ini intinya komputasi awan dalam bahasa Inggris adalah cloud computing itu adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Jadi ada komputer, ada internet. Jadilah komputasi awan ya. Kalau misalkan hanya komputer ya udah namanya komputasi ya. Tapi kalau sudah ada internetnya, kita aksesnya dengan internet berarti sudah masuk ke komputasi awan. Jadi diibaratkan awan itu kan bisa kita lihat ya dari berbagai tempat gitu. Dan bisa dilihat oleh banyak orang begitu. Itulah mendasari kenapa disebut dengan cloud computing ya. Gitu. Oke. Sama ada lain ya yang web juga itu kan salah satu contoh cloud computing ya. Kalau kita menyimpannya tidak di lokal ya. Kalau kita menyimpannya di SAM, XMPP itu ya. Itu kan lokal. Orang lain hanya bisa melihat kalau kita sedang mengaktifkan ya. Tapi kalau kita sedang off itu nggak bisa. Ya. Nah, mereka menyimpannya ke mana? Mereka menyimpannya ke server pusatnya, bukan di komputer kita gitu ya. Kita paling hanya beberapa cadangan aja gitu. Kalau misalkan upload background gitu, kita punya datanya sebelumnya, tapi kan nggak otomatis bisa tersimpan gitu kan. Kalau kita panggil atau tidak bisa dilihat oleh orang lain gitu. Kalau kita simpan di laptop kita, komputer kita, ya. Oke. Oke, secara umum ya, ada 5 sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh komputasi awan. Pertama, itu adalah on-demand self-service, yaitu pelayanan mandiri diri sendiri saat diperlukan. Ya, maksudnya bagaimana sih Bu? Gitu ya. Jadi, si pengguna ini dapat memesan dan mengelola layanan tanpa interaksi manusia dengan penyedia layanan. Jadi, kita tidak perlu ketemu dengan orang yang punyanya, gitu ya. Misalnya kita menggunakan portal web dan manajemen antarmuka, itu bisa kan langsung klik aja webnya apa gitu. Jadi kita tidak perlu izin Pak, saya mau pakai ya, gitu nggak harus gitu ya. Oke. Kemudian untuk pengadaan dan perlengkapan layanan serta sumber daya terkait terjadi secara otomatis. Jadi pada penyedia. Misalkan tadi ada perangkat yang kita gunakan ya,
ada internet tapi kita komunikasinya misalkan itu juga nggak bisa kan kalau nggak ada hardware-nya juga gitu ya. Kemudian broad network access, akses jaringan yang besar ya. Jadi layanan tersedia itu terhubung melalui jaringan yang besar gitu. Terutama apa? Untuk dapat diakses secara memadai melalui jaringan internet ya, baik menggunakan thin client, thick client ataupun media lain seperti smartphone gitu. Jadi dia bisa untuk jaringan yang besar ya, untuk upload data-data yang besar untuk dengan menggunakan akses jaringan yang besar dan juga cepat gitu. Kemudian sifat lainnya adalah resource pooling ya, resource yang menyatu. Oke, ada yang bisa menjelaskan apa sih yang namanya resource pooling? Oh, izin jawab, Bu. Ya, Junito. Jadi di reserve pooling ini nanti bakal ada satu server yang besar untuk nyimpan semua data yang ada di internet itu, Bu. Oke, Kak. Oke, Berarti kan. kalau resource pooling, kalau syarat komputasi awan ini adalah resource pooling, berarti itu blockchain nggak termasuk ya, Bu, kepada komputasi awan? Blockchain yang di mana itu? Blockchain itu kayak penyimpanan, cuma nggak ada resource poolingnya ini, Bu. Nggak tersentral penyimpanannya gitu, Bu. Jadi kalau di satu user, terus ada di user lain gitu. Oh, enggak, berarti dia nggak terpusat, nggak bisa. Belum disebut komputasi awan. Ya, masih. Ya, nah tadi yang kata Jumbito bahwa namanya resource pooling itu servernya itu menyatukan data-data ya. Jadi kalau misalkan pelanggan, misalkan kita sebagai pelanggan web apa gitu ya. Nah, kita tuh nggak tahu sebenarnya dari mana sih sumber itu tuh berasal gitu ya kan. Misalkan kita ingin mengakses kayak misalkan web Shopee lah misalkan ya. Kita ingin akses tentang pembayaran kan kita kan sebenarnya nggak paham kan dari mana sih alurnya gitu. Apakah dari bank terus ke apa namanya internet dulu atau kemana, kita nggak perlu tahu itu karena sudah terpusat. Jadi yang ngurusin adalah server centernya itu ya, namanya resource pooling begitu. Oke, kemudian untuk yang keempat adalah rapid elasticity atau kapasitas yang elastis dan cepat gitu. Jadi dia elastis itu kan bisa ditarik ya, dilebarkan gitu. Jadi kita bisa nambah data, bisa mengurangi data gitu ya. Jadi dengan cara yang cepat gitu kan, kita bisa mendelete ya, bisa menambahkan gitu ya. Dengan rapid elasticity komputasi awan gitu. Kemudian ada measure service, layanan yang terukur ya. Jadi supaya bisa terjamin kualitasnya, dia juga bisa terukur ya. Misalkan dari segi kita uploadnya tuh ada berapa persen ya, kurang berapa gitu. Sekian lama waktunya itu adalah salah satu contoh measure service dari karakteristik komputasi awan ya. Gitu. Oke. Nah, kalau ini adalah bentuk dan pemodelan komputasi awan. Ada beberapa bentuk ya yang dikenal dalam model komputasi awan. Oke, ada private cloud ya. Private cloud ini secara khusus digunakan oleh satu organisasi ya, yang terdiri dari beberapa unit bisnis. Jadi bisa misalkan Telkom ya, Telkom ke anak cabangnya aja gitu. Jadi tidak di luar anak cabang dan Telkom itu sendiri gitu. Ya, jadi untuk private cloud ini dia dimiliki dan dikelola kemudian dioperasikan oleh organisasi secara private ya, gitu. Jadi tidak di-share gitu. Kemudian community cloud, yang namanya community kan berarti dia lebih ke arah organisasi yang lebih luas ya. Tapi dia masih lebih kecil dibandingkan public cloud gitu. Kalau public cloud itu infrastruktur yang terbuka dan digunakan oleh masyarakat umum. Oke. Kalau community itu lebih ke arah komunitas ya. Komunitasnya misalkan ke arah pertanian, ya, perikanan gitu. Itu lebih ke arah community cloud ya. Oke. Kemudian ada hybrid. Kalau hybrid itu
dia terdiri 2 atau lebih infrastruktur. Bisa saja private sama community, kemudian public sama community, itu lebih ke hybrid ya. Kalau kita belajar ada yang hybrid, ada yang online, ada yang offline, berarti kan itu gabungan gitu. Oke. Ya. Ya ini sebenarnya lebih ke manfaat ya. Dia dapat diakses di mana saja selama koneksi internet ada. Kemudian tingkat layanannya itu bagus ya. Memerlukan waktu aktif 99,9%. Artinya dia jarang sekali untuk terputus ya. Misalkan tadi internetnya tersedia ya gitu. Jadi jarang down ya. Oke. Menghemat pengeluaran modal. Ya kenapa? Karena kita tidak perlu membeli lisensi. Kita tidak perlu beli hardware-nya ya untuk menyimpan dan mengkomunikasikan data. Oke. Dan dia tidak terbengkalai ya karena kurangnya pengguna. Karena pasti pengguna setiap tahun akan bertambah ya kan namanya data di perbandingan antara yang ditambah sama yang di-delete itu pasti banyakkan yang ditambah kan. Jadi dia tidak khawatir akan kurangnya penggunaan. Kalau misalkan teman-teman nanti belajar bekerja atau bahkan membuat gitu ya komputasi aman sendiri itu karena dia tidak akan kekurangan penggunaan ya secara kuantitasnya begitu. Oke. Nah, dia tidak si pelanggan ini tidak perlu merekayasa aplikasi gitu. Kita terima aja gitu ya. Kita tidak perlu mengutak-atik gitu ya, kecuali kalau kita ke arah software engineer ya. Sebagai pelanggan kita tidak perlu rekayasa gitu. Paling kalau ada launching feature baru gitu ya, kita coba lihat mana gitu ya. Diklik apa ya gitu. Apa sih yang diperbarui gitu. Tapi kita tidak perlu merekayasa. Ya, kecepatannya tinggi juga. Oke. Nah, ini salah satu. Kalau bingung, ini adalah contohnya ya Google Drive, Dropbox ya. Secara singkat tadi, kita tidak perlu menyediakan storage sendiri. Ya, karena ini kan komputer, ini server. Ini server, ya bisa dari HP. Ini komputer, nanti dia akan disambungkan ke cloud ini gitu. Jadi kalau kita lihat seperti ini kan, awan ya, ini. Nanti sini ada lagi, jadi nanti gini. Ada lagi, berarti gini, gitu. Ya, di mana file disimpan di cloud storage, bukan di internal storage kita. Kalau di internal storage kita namanya komutasi saja kan, gitu. Bukan ke arah komutasi awan, ya. Kalau untuk Google Drive, dia disimpan di data center, ini center ya, atau server yang on 24 jam, asalkan terkoneksi dengan internet. Ini khusus untuk yang Google Drive dan Dropbox. Ya. Oke, nah ini ya ada 3 jenis utama komutasi awan, yaitu ada IaaS, Infrastructure as a Service, kemudian platform sama software. Oke. Nah, untuk SaaS ya, pengguna bisa menggunakan secara langsung software ya, yang dari aplikasi yang telah disediakan, misalkan Gmail, Google+, Google Apps ya. Keuntungannya kita tidak perlu beli lisensi untuk mengaksesnya. Saya banyak typo-nya ya, mengakses ya software. Kemudian kalau platform itu lebih ke arah layanan di mana kita bisa membangun dan dari aplikasi itu ya kita bisa mengcodingnya gitu ya dari Google App Engine, Microsoft Azure, Salesforce, platform ya. Kalau ini kita manfaatkan software ya kalau SaaS gitu. Kalau infrastructure itu ke arah menyediakan infrastruktur dan perangkat keras seperti server, media penyimpanan, bandwidth, virtualisasi, dan konfigurasi yang lain. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat
Google Drive tadi masuknya ke SAS, PAS, atau IaaS? Ya, ada bisa jawab? Kalau platform tuh lebih ke arah desain aplikasi ya ini. Ini desain aplikasi. Oke, ada apps, engine ya. Kalau infrastruktur itu lebih ke arah hardware-nya ya. Hardware sebagai penyimpanannya. Ya berarti ke arah sini ya, Google Drive-nya. Ini. Jadi tambah G Drive. Oke, kalau SaaS berarti dia hanya arah software ya. Perangkat lunak yang telah disediakan. Gmail, Google, Google Apps, ya, yang ada lisensinya. Jadi kita dengan adanya cloud computing ini kita tidak perlu beli lisensi. Ya, itu kalau software. Kalau misalkan kita arah MATLAB itu kan kita beli ya. Nah, berarti itu bukan masuk ke komputasi awan yang SaaS. Ya, web hosting juga termasuk cloud computing ya. Yang saya jelaskan tadi, kita kan menyimpan data di dalam namanya pusatnya ya gitu. Dihostingkan ke server senternya. Jadi kita bisa orang lain ya bisa akses web kita meskipun kita tidak online gitu ya, tidak online di laptop atau tidak online di internet gitu. Tapi dia akan tetap on ya 24 jam gitu. Ya. Karena kita menyimpannya di server center. Nah, yang server centernya itu yang harus selalu terkoneksi. Makanya sambungan listriknya itu banyak ya. Jadi tenaga untuk memastikan bahwa server centernya itu selalu hidup digunakanlah sumber energi yang besar gitu ya. Tapi kita tidak perlu memikirkan itu ya. Kan kita sudah terpotong ya dari kuota gitu, dari internet yang kita gunakan ya. Kemudian kita kan juga belinya dengan uang. Nah, dari situlah mereka bisa mendapatkan penghasilan gitu. Ya. Nah, makanya kalau misalkan negara-negara yang udah superpower gitu ya, mereka menyimpannya bukan di dalam Google Drive ya. Mungkin mereka yang negara yang besar menyimpannya Google Drive gitu. Pasti mereka menyimpannya di khusus yang ada orang IT khusus untuk menyimpan data-data kenegaraan gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin komponen, apa saja sih sebenarnya ada di cloud ya komponennya gitu. Ya, ada namanya cloud clients. Berarti ini ya, di klien pengguna gitu. Di klien bisa ponsel, tablet gitu ya. Tapi tetap yang mengoperasikan kan kita ya. Gitu. Misalnya kan kalau kita ngomongin klien, pelanggan, berarti kan sebenarnya orang ya. Tapi kalau di dalam komputer, kita nggak bisa orang itu dianggap sebagai klien, tapi yang sebagai mengoperasikannya gitu. Kemudian ada namanya cloud service ya. Itu adalah produk atau layanan dan solusi yang dipakai secara real time tadi ya, atau sebutnya aplikasinya lah cloud service-nya itu. Maaf. Cloud service itu tadi produk layanan adalah web service-nya ya. Kalau kita lebih ke arah Google ya, cloud service ya, layanannya. Tapi kalau aplikasi, berarti tadi Google Drive, kemudian Dropbox itu cloud application-nya. Oke. Kalau Google Platform yang mana? Gitu. Ya, tadi yang kemampuan kita untuk mendesain ya infrastrukturnya. Kalau cloud storage berarti cloud centernya ya untuk sebagai penyimpanannya. Kemudian ada cloud infrastruktur merupakan penyampaian infrastruktur komputasi sebagai sebuah layanan. Nah, jadi ke-6 komponen ini yang membentuk satu namanya komputasi awan. Ya, yang tadi cloud client yang ini.
Cloud service itu lebih ke arah produk, layanan, dan solusinya ya. Ini bisa berupa web service. Kemudian kalau cloud application, berarti aplikasi yang terbentuk ya. Bisa menggunakan apa ya, Google Apps ya. Google Apps. Kemudian tadi G Drive ya. FB ya, juga bisa ya. Kemudian kalau Google Platform, dia lebih ke arah pengembangan ya, pengembangan dari si cloud-nya. Jadi orang yang bekerja di dalam cloud itu bisa mempunyai fitur untuk mengubah atau mendesainnya ya, untuk desain. Kalau ini udah pasti untuk media penyimpanannya. Tapi bukan berupa hard disk ya, biasanya dia akan berupa satu bank data gitu. Kemudian cloud infrastructure, penyampaian. Contohnya itu untuk infrastrukturnya ya, alatnya gitu ya, untuk alat dan bahan. Oke. Nah, ini aplikasinya ya, bisa ke arah networking, software application, security, data storage ya, business intelligence ya. Manfaat secara umum ya di berbagai sektor. Pasti tidak untuk kemungkinan banyak di luar sektor yang sudah sebutkan ini. Oke, nah tadi sedikit disinggung ya bahwa ada masalah hukum saat menggunakan model cloud ya, gitu. Sehingga ada beberapa upaya untuk menciptakan dan menyatukan lingkungan hukum khusus untuk cloud ya. Dimana contohnya undang-undang tentang Safe Harbor Uni Eropa Amerika Serikat memberikan kerangka kerja persyaratan 7 poin ya. Salah satunya mereka itu tidak diperbolehkan mengakses data-data dari Amerika Serikat ya, 7 poin gitu. Yang dari kalau Uni Eropa ke AS gitu. Bentar ya, tadi internetnya tiba-tiba mati di kampus. Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Tadi udah di ya. Kemudian nih tadi ya ada dari Amazon Web Service ya. Nah, ini pasar global. Misalkan pelanggan itu dari Amerika, Jepang, Uni Eropa. Terus dia menerapkan infrastruktur lokal di lokasi tersebut dan memungkinkan si pelanggan tadi yang Amerika, Jepang, Uni Eropa memilih zona ketersediaan gitu. Jadi dia bisa membatasi kan ada ya kalau kita buka misalkan Amerika Serikat nanti kan muncul ya beberapa data tentang jumlah penduduk gitu kan, kemudian luasnya gitu. Nah, tapi ada beberapa data yang dia tidak bisa share ya. Jadi si pelanggan tadi yang sudah besar tadi Amerika, Jepang itu dia punya apa ya istilahnya punya kebijakan gitu ya untuk membuat pelanggan itu memilih ya zona ketersediaannya. Gitu. Tapi ya namanya juga negara besar ya pasti kan rawan ya untuk menyimpan data gitu. Apalagi ke negara yang lain, bahkan negara sendiri saja kan bisa membocorkan data ya entah ke orang yang lain misalkan asalkan dibayar yang tinggi gitu. Jadi sebenarnya kekhawatiran yang dari dulu itu tentang cloud computing adalah keamanan data ya dan privasi itu baik di tingkat individu ataupun pemerintah itu yang sangat sulit untuk percayaan. Sebenarnya kalau dari cloud-nya asalkan dia tidak diprogram untuk share ke orang lain ya dia tidak akan mengerjakan ya. Berarti kan sebenarnya yang harus bertanggung jawab itu adalah
kitanya kan gitu. Sejauh mana kita bisa mengontrol sikap kita supaya ya tetap pada rules-nya gitu. Kalau memang tidak boleh di-share ya tidak di-share gitu. Nah, itulah tadi kenapa untuk capaian pembelajaran tadi sikap itu yang paling atas ya. Karena meskipun kelihatannya itu tidak membahayakan orang lain gitu ya kan kita tidak main ke arah senjata atau berenang atau yang mana gitu, tapi lebih ke arah privasi data ya. Untuk mata kuliah berkaitan dengan software komputasi gitu ya. Jadi sangat ditekankan sikap di awal ya. Oke. Nah, ini tantangan ya, tantangan yang dihadapi untuk masa depan. Jadi menyimpan data dalam jumlah besar berorientasi pada privasi ya, privasi pengguna, identitasnya dirahasiakan tidaknya, dan preferensi khusus aplikasi di lokasi terpusat yang menimbulkan banyak kekhawatiran tentang perlindungan data. Nah, ini memang isu yang dari dulu ya, sehingga apa? Menimbulkan pertanyaan mengenai kerangka hukum yang harus diterapkan untuk lingkungan yang berorientasi cloud ya gitu. Karena ada beberapa hukum yang belum bisa diterapkan di dalam kepolisian atau kejaksaan gitu ya untuk masalah cloud ini gitu. Jadi memang harus ada persatuannya untuk membentuk security rules-nya ya. Gitu. Nah, kemudian tantangan lainnya adalah komunikasi awan tidak dapat dipertahankan tanpa koneksi kecepatan tinggi gitu ya, baik berupa kabel dan nirkabel. Jadi dia harus memerlukan setidaknya yang apa ya, yang memadai ya internetnya gitu. Kalau misalkan tidak ada internet atau hanya barnya satu itu akan sulit mengupload itu ya. Jadi tantangannya untuk mempertahankan tanpa koneksi kecepatan tinggi gitu. Ya. Apalagi untuk daerah-daerah yang jauh ya, itu kan sulit ya untuk mengakses. Oke, kemudian ini tadi tentang sistem komputer dan aplikasi yang diperlukan untuk membuat komputasi awan. Geser-geser. Ya. Ya, jadi untuk berbagai sistem komputer dan aplikasi yang diperlukan untuk membuat komputasi awan masih belum sepenuhnya ditentukan ya. Ya, jadi tidak ada patokan harus menggunakan software ini, harus menggunakan aplikasi ini gitu ya. Jadi ditinjau secara publik dan diratifikasi badan pengawas. Jadi ada sebelum masuk ke negara itu kan sebenarnya ada Kominfo ya yang menyaring gitu. Apakah sistem ini aman, apakah kontennya itu baik atau tidak gitu ya. Jadi karena banyak ya platform-platform, jadi kita yang harus bijak menentukan ya. Nah, kita masuk ke yang bab 1 ya, tentang evolusi komputasi. Jadi kita ingin belajar sedikit ya, sejarah kenapa sih sampai muncul istilah komputasi awan gitu. Jadi untuk bentuk evolusinya itu ada evolusi perangkat keras dan perangkat lunak ya. Oke, untuk hardware, pengertian dari hardware atau perangkat keras itu adalah peralatan yang secara fisik itu terlihat ya dan dapat dijamah semua bagian fisik komputer yang kita bisa lihat gitu ya. Kita bisa pegang gitu ya. Oh, ini hardware berarti. Contohnya apa? Hardware. Ada yang bisa Izin dulu, menyebut? Ya, mungkin kayak CPU gitu ya Bu ya. Terus itu ya. monitor, Dimas. terus itu motherboard dan lain sebagainya Bu. Ya, itu namanya hardware ya. Itu yang bisa kita lihat fisiknya, kemudian kita bisa sentuh ya. Itu adalah perangkat keras. Kalau perangkat lunak itu lebih ke arah menjembatani antara kita dengan komputer gitu. Nah, supaya bisa beroperasi, dia harus ada jembatan yang namanya apa? Perangkat lunak ya, yang tidak bisa kita pegang ya, gitu. Hanya kita bisa lihat, oh, aplikasinya ini untuk kalau kita ngetik, kita menggunakan Microsoft Word. Kalau menghitung, kita Microsoft Excel. Jadi kita ke arah penjembatan ya antara pengguna
komputer user dan perangkat keras gitu, dan dari si hardware itu ya. Nah, ini evolusinya. Jadi awalnya 1930 ya, aritmatika biner. Biner itu kan hanya ada 2 ya, bi, 1, 0 ya. Kalau zaman dulu untuk membuat satu kata aja ya, misalkan saya, S itu binernya udah panjang ya, bisa 1, saya agak lupa itu 100 berapa gitu. Itu untuk satu huruf S. Nanti A ada sendiri, Y ada sendiri, A ada sendiri gitu ya. Jadi pada zaman dahulu komputer itu ukurannya besar. Kenapa? Karena satu perintah itu beda apa ya? Beda aritmatika gitu. Jadi hardware ataupun softwarenya itu juga berbeda gitu ya. Gitu. Untuk pemrosesan komputer, kemudian terminologi dan bahasa pemrograman itu masih sangat sederhana. Kemudian untuk ini di awal-awal sebelum perang satu ya, berarti perang dunia ke-1. Dan dipicu karena adanya perang antar negara zaman dahulu ya gitu. Karena ya ada hikmahnya juga, karena adanya perang maka orang itu bisa lebih maju ya gitu, teknologi dan peradabannya. Oke, kemudian pada tahun 1939, si Berry bersaudara menemukan komputer elektronik yang mampu beroperasi secara digital. Ya, jadi bisa menggunakan digital ya, tidak secara manual lagi gitu. Kemudian tanggal 1941 ini sebelum pas 1 kan berarti Perang Dunia I ya. Jadi ada evolusi komputer karena mesin ini mendukung aritmatika titik, mengambang, dan biner. Jadi sekarang ada titik ya, ada yang titik 1 gitu, ada yang kalau titiknya 2 ini artinya apa gitu, terus nanti ada 1 kombinasi ini ya, ada biner, jadi tidak hanya biner saja gitu. Kemudian 1943, selama 2 tahun berikutnya, prototipe komputer dibuat untuk memecahkan kode rahasia Jerman oleh Angkatan Darat. Jadi pada zaman dulu masih ada ini ya, sengketa antara negara A itu kan punya daerah kekuasaan di negara apa gitu. Jadi si Jerman ini mengirimkan surat gitu ya, bukan surat sih, kode gitu ya. Nah, kemudian ditangkaplah sama orang Angkatan Darat dari AS. Nah, tapi nggak tahu nih orang AS ini apa sih isinya. Maka dibuatlah namanya prototipe komputer untuk memecahkan kode rahasia Jerman ini. Ya, atau dulu namanya Turing ya, Turing code yang terkenalnya komputernya gitu. Nah, ini komputer dari generasi ke generasi. Nah, ini generasi pertama. Ya, ini bayangkan zaman dahulu ya, untuk satu komputer yang ada di hadapan kita itu dulu butuh satu ruangan yang untuk penyimpanan datanya gitu ya. Kemudian ini namanya ENIAC-nya. Kemudian cirinya adalah hardware dari komputer memiliki ukuran fisik yang jauh lebih besar. Kemudian instruksi operasi memang dibuat secara spesifik, jadi satu instruksi, satu perintah itu kodenya berbeda dan hardware-nya berbeda juga gitu ya. Karena besar, maka daya listriknya juga sangat besar. Ya, kalau misalkan kalian punya komputer 1 dengan komputer 5 kan beda kan daya listriknya gitu. Kemudian karena banyak menggunakan logam maka cepat panas gitu, sehingga perlu alat pendingin. Selain dari konsumsi listrik untuk menghidupkan juga, dia juga butuh pendingin ya, gitu, untuk mendinginkan si mesin-mesinnya itu. Oke, kemudian memiliki daya simpan yang kecil, ya meskipun besar gitu zaman dulu gitu, pasti kalah dengan komputer yang ada di depan kita ya, meskipun ukurannya sebesar ruangan gitu. Kinerjanya juga kurang cepat, kemudian tabung hampa sebagai sirkuitnya itu sangat besar ya. Jadi kalau kita nyebutnya CPU-nya, itu kalau dulu ada tabungnya. Ini generasi kedua, 59 nih sampai 1965 ya. Oke, dia menggunakan Fortran dan COBOL ya. Sudah, kalau ini masih biner ya. Oke, kemudian mampu melakukan proses real time dan juga real sharing, dia bisa di-share. Ukuran fisik juga sudah jauh lebih kecil.
kinerjanya juga udah lebih cepat ya, daya listrik diperlukan juga lebih kecil ya. Itu semakin kecil suatu device itu listriknya juga akan hemat ya gitu. Kemudian generasi ketiga 65 sampai 71 itu menggunakan multi ya. Masih processing bukan belum micro processing. Kalau mikro itu yang komputer yang kita gunakan ya kabelnya kan sangat kecil-kecil ya tidak terlihat gitu. Kalau ini masih terlihat ya multi processing. Jadi dia bisa melakukan beberapa proses bersamaan yang berbeda. Proses yang multi processing gitu. Dan multitasking juga ya. Proses dan dia kemampuannya juga bisa multi. Kemudian dia bisa mengeluarkan suara. Kalau yang ini ya, yang generasi pertama sama keduanya suaranya itu dihasilkan dari mesin-mesinnya ya untuk menghidupkan listriknya gitu kan. Kalau ini dia bisa menggunakan suara seperti ini saya berbicara gitu ya. Atau misalkan kita mendengarkan musik itu bisa menggunakan suara. Ya, kemudian memakai media penyimpanan luar yaitu disket magnetik dengan kapasitas yang sudah cukup besar daripada yang sebelumnya gitu. Kemudian dia juga bisa berkomunikasi ya. Berkomunikasi itu bukan ngomong ya, tapi kita bisa share data itu komunikasi. Kalau kita kan yang kita share itu lebih ke arah obrolan ya kan, suara. Nah, kalau mereka yang di-share adalah data. Tuh. Kemudian untuk generasi keempat itu yang sekarang ya bentuknya ini saya ambil yang apa yang awal-awal ya biar tahu oh kalau dulu awal-awal itu ada komputer yang seperti dari CPU sendiri ya, ada monitor sendiri, ada keyboard ya. Kalau laptop yang sekarang kita juga masuk ke generasi keempat ya. Masih peralihan ya. Gitu. Dia sudah menggunakan mikroprosesor. Oke. Ya, dia sudah menggunakan large scale integration untuk integrasi skala yang besar. Kemudian sudah dikembangkan jadi mikro yang sudah memakai semikonduktor dan juga mikroprosesor yang memiliki bentuk seperti chip. Ya, kalau misalkan kita HP itu kan punya memori ya yang seperti chip ya, yang seperti kartu gitu. Nah, itu kecil kan ukurannya. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan generasi pertama itu lebih besar ya. Lebih besar ukuran lebih kecil, tapi kapasitas penyimpanannya jauh lebih besar daripada komputer yang generasi yang pertama atau bahkan kedua. Nah, sekarang sampai masa depan kita berada di artificial intelligence ya, gitu. Di mana komputer generasi ini nantinya akan mempunyai teknologi yang akan dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi berupa programming kita bisa melihat gitu ya, gambar 10 tahun ke depan, gambar gitu. Dan evolusi dari hewan ini 10 tahun ke depan jadi apa ya gitu. Itu menggunakan generasi kelima, yaitu artificial intelligence ya. Kecerdasan buatan. Jadi seolah-olah komputer itu punya kecerdasan seperti manusia ya, bisa memprediksi gitu. Atau menggambarkan hal yang belum terjadi gitu. Ini yang kalau misalkan nonton science fiction biasanya sering ya, dia robot-robot gitu, dibuat percobaan gitu. Kemudian dia masuk ke arah mesin ke masa depan gitu. Yaitu namanya science fiction ya. Oke, ini kalau tadi perangkat keras, ini perangkat lunak ya. 1930-an itu Bush menerapkan proses mikrofilm ya. Dia bisa menyimpan buku, catatan dan komunikasinya. Dan dimekanisasi sehingga dapat dikonsultasikan dengan kecepatan dan fleksibilitas yang melebihi batas. Jadi dia seperti lemari ya, tapi dia sudah masuk ke arah software gitu. Ya seperti lemari yang kita tidak bisa pegang ya, hanya bisa kita lihat. Kemudian tahun 1957 Uni Soviet pertama kali ya meluncurkan namanya satelit Sputnik 1. Nah, karena si Uni Soviet itu meluncurkan satelit ke luar angkasa, gegerlah Presiden Amerika namanya Dwight Eisenhower ya. Dia ini nggak mau kalah sama Uni Soviet ya. Kalau sekarang kan dari Rusia ya, Uni Soviet gitu. Nah, dia meminta anggota negaranya gitu ya, orang-orang IT-nya itu membuat
suatu namanya teknologi baru ya untuk supaya nggak mau kalah sama Uni Soviet. Uni Soviet aja sudah bisa loh gitu kan menerbangkan satelit gitu. Nah, dia membuat satu namanya ARPA, Advanced Research Project Agency ya, untuk mendapatkan kembali keunggulan teknologi di perlomba senjata. Karena zaman dahulu itu saingannya dalam bidang IT ya, awal-awal tuh selain perang yang perang secara fisik gitu ya, mereka juga perang secara ilmu teknologi gitu. Kalau sekarang Cina sama Amerika, bahkan Korea, Jepang sekarang udah menyusul ya gitu. Kemudian tahun 69 itu ditemukan AMP arsitektur ya, yang dia bisa saling berkomunikasi komputernya dengan menggunakan software AMP arsitektur ini. Nah, kemudian tadi kan ARPANET di tahun ini. Kemudian dia memperbarui lagi ya, 83 dia mengubah protokol jaringan intinya dari NCP ke paket protokol yang lebih fleksibel dan kuat ya. Jadi TCP/IP ini yang membuat kita bisa mengenal komputer, software dan sebagainya sampai internet ya. Tuh. Dulu kan masih ARPANET ya. Setelah ARPANET saya lupa ARPA. Oh, dulu ARPA, sekarang ARPANET ya 83 gitu. Kalau dulu pas masih software saja. Kalau ARPANET berarti sudah tersambung dengan koneksi internet gitu. Oke, 83 sampai sekarang ditemukan berbagai metode ya. Banyak sekarang masih berkembang. Dan kita nggak tahu akan seluas apa, se-ekstern apa gitu. Ya. Kemudian virtualisasi ya. Virtualisasi server. Oke, tadi pembuatan saya sudah buat tadi platform ya. Platform itu lebih ke arah pembuatan dan pengelolaan ya. Jadi akses kita untuk mengedit, mendesain itu disediakan oleh platform itu. Ya, kalau pembuatan dan pengelolaan mesin virtual itu disebut dengan virtualisasi platform. Kenapa sih dilakukan virtualisasi platform gitu ya? Jadi supaya dia bisa mengikuti perkembangan zaman yang bisa didesain, bisa diubah gitu ya oleh perangkat lunak. Jadi di-upgrade gitu. Oke. Seringkali lebih dari satu mesin virtual dapat disimulasikan pada satu komputer fisik. Ya, dia bisa kita sudah dapat ya. Kadang kan kalau kita bekerja di engineer itu kita mencobanya di komputer yang besar dulu ya, yang kuat gitu, yang punya daya yang besar gitu. Tapi untuk trialnya bisa nggak sih ini dicoba ke komputer yang secara fisik itu sama yang dimiliki oleh orang lain gitu ya. Oke. Ya kan kita nggak semua ya kalau klien itu punya komputer atau bahkan laptop yang sifatnya sama dengan punya pengembang kan gitu. Jadi ini harus diuji coba dan disimulasikan terlebih dahulu gitu. Ya. Gitu. Oke. Nah, di mana teknologi virtualisasi ya, ini mengurangi sebagian besar biaya akuisisi dan pemeliharaan perangkat keras. Jadi dia kalau kita sudah lakukan virtualisasi platform, ya virtualisasi itu istilahnya apa ya, penampilan virtualisasi, direalkan ya virtual. Di yang tadinya tidak real jadi real gitu. Ya, data, kalau misalnya virtualisasi data. Ya, jadi kita bisa mengurangi sebagian besar biaya akuisisi dan pemeliharaan perangkat keras karena ada virtualisasi platform tadi, ada pemeliharaan platform, kemudian kita bisa virtualisasi juga kan, dia bisa mengurangi biaya begitu ya dari pemeliharaan perangkat keras. Nah, ini proses paralel ya. Kalau yang udah ambil oral computation mungkin sudah lebih paham ya dari ini hanya sekedar saja gitu. Jadi kalau pemrosesan paralel itu kan sebenarnya beberapa ada komputasi ya, itu dilakukan secara bersamaan. Ya, dari instruksi program yang telah dialokasikan di beberapa prosedur. Itu. Ya, jadi
pada komputer paling awal, pengguna itu hanya dapat menjalankan satu program secara bersamaan. Misalkan hanya Microsoft Word aja ya, kemudian nggak bisa yang lainnya. Gitu. Kemudian dilanjut bisa membuka Microsoft Word, Microsoft Excel, tapi di luar itu nggak bisa. Kemudian naik lagi gitu ya, bisa mengakses yang lainnya, begitu ya. Sampai namanya parallel computation. Bentar. Nah, misalkan nih, proses intensif komputasi misalkan memerlukan waktu X menit ya untuk dijalankan. Menggunakan sistem pita I/O data memerlukan waktu X menit untuk dijalankan. Jadi kalau misalkan kita menggunakan waktu yang lama ya tanpa parallel computation, ya dia akan linear ya. Kalau misalkan satu program butuh 5 menit, berarti 2 program 5 menit. Padahal kan sebenarnya di dalam proses merunning data itu kan dia tidak linear ya. Kalau misalkan bisa saja dua program 7 menit, bukan 2 kali lipatnya. Bisa saja kalau 10 bukan 50 menit, tapi 13 menit gitu ya. Jadi itulah keunggulan dari adanya parallel computation ini begitu ya. Kemudian ini tadi ya, komputer akan memulai operasi I/O yang pertama. Sementara menunggu operasi I/O selesai, ia akan menjalankan program intensif prosesor. Jadi dia bergantian ya. Yang awal tadi diproses siapa gitu. Nanti dia akan menyelesaikan baru selanjutnya. Tapi masih bisa dilakukan secara bersamaan ya, itu namanya proses paralel. Kemudian langkah selanjutnya dari evolusi pemrosesan paralel itu adalah multiprocessing. Ya, di sini adalah lebih dari 2 prosesor berbagi beban kerja. Dia bisa mengurangi waktu ya, pemrosesan vektor kurang. Nah, tapi kalau untuk data yang kurang baik, data yang kurang baik itu, laptop saya baterainya mau habis sudah. Ya. Tapi ada kalanya ya, suatu multiprocessing itu dia bisa memerlukan waktu yang kurang baik ya, atau waktunya lama gitu. Kenapa? Karena ada data yang kurang baik. Ya ada pencilan data atau misalkan ada data yang dia itu sulit untuk diakses ya. Dia bisa memerlukan waktu yang lebih lama gitu. Nah, ini sistem pemrosesan paralel masif ya. Nah, ini lanjutan dari parallel processing tadi gitu. Merujuk ke sistem komputer dengan banyak unit ya, pasti aritmetikanya itu juga banyak kan. Nah, karena adanya sistem pemrosesan paralel yang masif, dia bisa berjalan secara paralel si mikroprosesor satu, mikroprosesor yang lain begitu ya, proses ya. Jadi setiap komponen itu bisa saling dilakukan secara bersamaan gitu. Ya, dalam bentuk komputasi ini, komputasi MPP ya, semua elemen pemrosesan saling berhubung untuk bertindak sebagai satu komputer yang sangat besar. Jadi mereka itu dibilang independen enggak juga, tapi dibilang anak-anak anggota juga enggak ya. Jadi dia bertindak sebagai satu komputer sendiri gitu, satu elemen pemrosesan. Ya. Nah, contohnya penggunaannya adalah di bidang AI ya, kecerdasan buatan. Misalnya, aplikasi catur itu harus menganalisis hasil dari banyak kemungkinan alternatif dan merumuskan tindakan terbaik yang harus diambil. Jadi, dia punya 2 proses ya. Pertama, harus mencari kemungkinan alternatif dan merumuskan tindakan terbaik yang harus diambil ya. Kalau untuk aplikasi catur, kan ada ya yang pernah main catur, ada yang disarankan tindak ini nih, langkah ini gitu. Kemudian kalau misalkan
kita milih langkah ini apa aja yang mati gitu, apa aja yang kita menangkan gitu. Ya. Oke, contoh lain ditemukan di lingkungan ilmiah ya, seperti pemodelan molekul. Pemodelan molekul itu kan juga rumit ya. Kita harus tahu dulu juga kan matematikanya gitu, matematika dari bahkan kimianya juga ya. Kemudian kita menampilkan dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu bisa menggunakan sistem massively parallel processing. Jadi, massively itu lebih mengarah bahwa setiap alam pemrosesan itu bertindak sebagai komputer yang sangat besar. Masif ya. Yang namanya masif itu sulit untuk gerak. Kalau sulit bergerak berarti ukurannya besar. Ya, masif gitu. Sulit untuk berpindah atau besar gitu ya. Oke. Kemudian permintaan data paralel ya, PDQ, parallel data query. Bisa digunakan dalam bisnis ya. Untuk apa? Menyimpan data yang sangat besar menjadi beberapa bagian berdasarkan algoritma. Ya, kalau di bisnis mungkin ada yang disimpan dalam bentuk apa? Saham ya, kemudian ada yang harus dibagi ke dalam tabungan dan sebagainya, itu bisa menggunakan MPP ya gitu. Oke, ini rangkumannya nanti silakan dibaca ya, rangkuman dari slide ini. Jadi dari bab 1, bab pendalaman bab 1 apa sih yang dibahas gitu ya. Oke, sekian dari saya untuk materi pertemuan 1. Untuk pertemuan 2-nya nanti akan diinfokan ya link mana gitu. Teman-teman itu bisa bergabung ke dosen PB-nya ya. Karena belum memberikan mereka ya. Oke. Ada yang ditanya? Ibu izin nanya, Ya, untuk yang nggak bisa absen lewat QR gimana, Bu? bisa lewat QR. Bentar ya. Nah, saya panggil aja ya. Masih ada waktu. Oke, Putih Rahmatullah ada? Ada? Nggak ada. Devina Anil Safitri? Hadir, Ibu. Rahmi Agustin? Hadir, Bu. Nabila Wahyu? Hadir, Bu. Muhammad Randy Saputra? Hadir, Bu. Audrey? Hadir, Bu. Tri Murnia? Hadir, Bu. Hartiti Fadila? Hadir, Bu. Masayu Frastika? Ada, Bu. Muhammad Nabil Azizi? Nabil ada? Alvin Levan. Muhammad Aditya? Hadir, Bu. Anessa Azizi? Hadir, Ibu. Dea Sukma? Dea? Gimana? Berarti hadir. Nabil nggak ada ya? Nabil sama Uti ya, Uti hadir, Bu. hadir. Tadi saya panggil tidak ada. Terkendala sinyal, Bu. Ya, Nabil Zaki. Oh ya, yang tadi apa? Yang belum KRS-an, bukan KRS-an ya, tapi sudah mengambil pertemuan 1, silakan nanti PJ-nya aja ya, PJ-nya hubungi saya biar nanti saya buatkan Google Form ya khusus untuk yang mau mengambil PRS ya, gitu. Ya, tapi kalau misalkan yang sudah ambil ya tidak usah isi Google Form-nya lagi ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini?
Ya. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya perjumpaan pada siang hari ini. Semoga nanti lancar ya kuliahnya gitu. Dan tidak ada terkendala baik dengan dosennya ataupun dengan materinya ya harapannya. Saya cukupkan dulu. Sekian, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.